Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Adikku Ramos. Salam sejahtera dan sehat selalu. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan teka-teki dari Bapak Abi Ridwan terkait dengan afirmasi serta pengumuman hasil tes P3K tahun 2021 tahap pertama, serta penjelasan Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Haji Saiful Huda audiensi bersama AGPPPI pada hari Kamis tanggal 30 September tahun 2021. Silakan disimak ulasan berikut ini. Berikut ini teka-teki terkait dengan pengumuman seleksi P3K tahap 1 tahun 2021 serta proses terkait dengan P3K tahun 2021. Jika kita makan kurang serat pasti sembelit. Untuk sampai ke sembelit biasanya pakai proses sakit perut dulu. Saat pencahar alami tidak mempan, terpaksa minum obat pencahar. Nah, pencahar sudah diminum, tunggu proses hingga BAB lancar kembali. Lain kali makan serat banyak-banyak. Ini adalah teka-teki yang diberikan oleh Bapak Abi Ridwan sekitar 11 jam yang lalu. Mungkin ini sedikit terlambat untuk memberikan informasi. Nanti silahkan follow akun Twitternya Bapak Abi Ridwan langsung. Jadi nanti biar langsung update, tidak perlu menunggu updatean video saya. Kita lihat komentar-komentar dari kawan-kawan di Twitternya Bapak Abi Ridwan. Banyak sekali di sini. Kelihatannya ini perumpamaan untuk esok hari dan akhirnya bisa BAB alias bisa pengumuman. Yura toh bro, butuh proses karena obat baru diminum. Jadi untuk informasi ini teka-tekinya belum tentu itu diumumkan esok hari, yaitu tanggal 1 Oktober tahun 2021 atau bahkan nanti bisa diundur sampai tanggal 2 atau tanggal 3. Semuanya butuh proses karena perumpamaan dari pencahar ini adalah 2-3 hari ke depan. Dan ini diposting 11 jam yang lalu ya, 11 jam yang lalu sekitar pukul setengah 12 siang tanggal 30 September tahun 2021. Selama saya mengikuti Bapak Abi Ridwan ini memberikan teka-teki tentang perumpamaan passing grade, pengumuman CPNS maupun P3K tentang informasi-informasi penting, biasanya memberikan gambaran yang akurat seperti itu selama admin mengikuti Bapak Abi Ridwan. Dan di sini banyak sekali argumen-argumen dari kawan-kawan semuanya. Silakan nanti yang belum tweet akunnya Twitter Bapak Abi Ridwan silakan tweet. Dan ini banyak sekali yang berargumen mencoba memprediksi kata-kata. Jadi ini belum pasti. Serat belajar, sembelit tidak PG, sakit perut, kebingungan, sedih, galau, pencahar alami aturan di awal, obat pencahar afirmasi negosiasi, ada proses mungkin harus dijalani tahap 2 maupun 3. BAB jadi ASN P3K. Seperti itu. Ada yang berargumen seperti itu. Jadi silakan nanti dilihat sendiri sampai bawah. Karena durasi video saya tidak mau terlalu panjang. Untuk informasi selanjutnya yaitu tentang tes dan informasi afirmasi P3K ini juga. Nah, ini adalah afirmasinya. Dengan Bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka, dengan Ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat, dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai, dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil atau kafil ya ini. Dengan bapak-bapak di sini, Bapak di sini adalah usia 50 tahun kalau menurut argumen saya. Ini argumen saya, sekali lagi ini argumen saya sendiri. Dari teka-tekinya Bapak Abi Ridwan ini. Dengan Bapak jangan durhaka. Jadi jangan sampai menyepelekan Bapak ya, bapaknya. Maksudnya usianya itu bapaknya Pak Abi Ridwan ini berarti usia 50-an. Seperti itu kalau menurut asumsi saya. Dengan ibu itu dengan bapak sama. Untuk anak ini 35 tahun ke bawah kalau menurut saya seperti itu. Kalau kawan itu selevel dengan usianya dengan Bapak Abi Ridwan itu sekitar 35. Kalau melihat dari tweetnya Bapak Abi Ridwan ini 2173 ini, kalau menurut saya ini Bapak Abi Ridwan ini kelahiran tahun 73. Menurut saya pribadi asumsinya seperti itu. Jadi inti dari video kali ini adalah saya membagikan informasi teka-teki ini biar nanti Bapak Ibu tidak galau dan tidak salah informasi, bisa langsung menuju di Twitternya Bapak Abi Ridwan. Sekali lagi video ini membagikan informasi supaya Bapak Ibu guru semuanya untuk honorer tidak galau dan tidak simpang siur untuk informasi, bisa langsung menuju cus di Twitternya Bapak Abi Ridwan. Silahkan dikunjungi Twitternya Bapak Abi Ridwan, bisa di
lihat sendiri catnya. Menurut saya pribadi di sini di Twitternya Bapak Firdan ini memberikan teka-teki maupun informasi cuplikan yang akurat bagi saya. Nanti silahkan dibuktikan sendiri. Ini banyak sekali asumsi dari kawan-kawan ya, dari Bapak Marzuki. Alhamdulillah semua tertolong, Bapak, Ibu, dan anak. Semoga selamat berkat penambahan afirmasi pengabdian 5%, 10%, dan 30%. Sekali lagi, tujuan video ini adalah memberikan gambaran. Di sini loh tempatnya kalau mau melihat cuplikan maupun teka-teki apa hasil dan bagaimana afirmasi itu ditentukan dan jumlahnya berapa. Nanti silahkan ditongkrongin di sini. Nanti Bapak Ibu guru honorer silahkan disimak di sini. Jika yang sudah menyimak silahkan dipantau terus bahwasanya informasi Bapak Abi Ridwan ini kalau menurut saya pribadi adalah valid dan memberikan teka-teki yang relevan. Seperti itu. Untuk video selanjutnya yaitu terkait dengan gambaran maupun hasil dari audiensi antara Bapak Haji Saiful Huda yaitu selaku Ketua Komisi 10 DPR RI beraudiensi dengan AGPPI salah satu yang terlaksana pada hari Kamis tanggal 30 September tahun 2021. Berikut simak videonya. Objektif saya yang pertama, Bapak Ibu saya hormati, saya banggakan. Saya termasuk prihatin terkait dengan dinamika terakhir seleksi 1 juta guru honorer mengikuti seleksi P3K. Dinamikanya sudah saya dalami dan saya dapat laporan dari berbagai pihak. Ada yang datang langsung Komisi 10 DPR RI, ada yang melalui WhatsApp langsung kepada saya, baik dari guru honorer yang tergabung dari berbagai asosiasi dan organisasi, termasuk Kang Marbawi beberapa waktu yang lalu menyampaikan undangan untuk bisa audiensi. Dinamika ini sudah kami respon. Saya sudah langsung menggelar rapat kerja dengan Mendikbud terkait dengan dinamika dan polemik di saat terselenggaranya seleksi P3K tahap pertama. Dan syukur alhamdulillah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pada kesempatan ini, dalam raker terakhir dengan Mas Menteri Nadiem, saya meminta supaya pengumuman yang direncanakan tanggal 24 September kemarin ditunda dengan semangat kita minta beberapa hal dituntaskan dulu. Nah, beberapa hal yang harus dituntaskan ini yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi perlu diingat pada Bapak Ibu sekalian, bagi yang merasa sudah mencapai passing grade, tidak perlu khawatir menyangkut soal penundaan pengumuman ini. Jadi karena saya dapat laporan dari bawah, ada kekhawatiran yang tadinya sudah lolos, bisa berisiko tidak lolos karena diundurkannya pengumuman ini. Jadi pengunduran pengumuman ini sama sekali tidak akan mengganggu bagi Bapak Ibu sekalian yang merasa kemarin setelah dihitung, dikalkulasi dari capaian hasil baik ujian kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultur, kompetensi teknis, dan hasil wawancara merasa sudah mencapai passing grade, tidak usah khawatir. Jadi pasti aman. Karena pengunduran pengumuman ini tidak terkait dengan capaian hasil seleksi yang sudah diraih oleh Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan target melampaui passing grade. Penundaan
pengumuman ini malah dalam rangka kita membantu teman-teman guru honorer, termasuk yang dari formasi kuota guru agama, yang dirasa oleh kami sendiri memang passing grade-nya terlalu tinggi. Nah, semangat kita penundaan pengumuman ini yang pertama, kita minta kepada Kemendikbud untuk memperjuangkan penambahan nilai passing grade. Ini mohon diingat ya. Jadi penambahan nilai passing bagi seluruh guru yang ikut dalam seleksi tahap pertama, harus ada penambahan afirmasi semaksimal mungkin. Jadi isu pertamanya adalah, sekali lagi kita minta ada penambahan afirmasi. Mohon maaf tadi saya salah itu. Jadi yang pertama ini penambahan afirmasi bagi para guru honorer kita, paling tidak berbasis kepada 4 hal. Yang pertama adalah penambahan nilai afirmasi karena faktor umur atau faktor usia. Itu yang pertama. Yang kedua, penambahan afirmasi karena faktor pengabdian, lama pengabdian. Yang ketiga, penambahan nilai afirmasi karena faktor guru-guru kita yang ada di wilayah 3T. Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Marbawi, Kang Marbawi menyangkut soal ada guru yang di daerah 3T tadi itu termasuk yang sedang kami perjuangkan untuk mendapatkan nilai tambahan afirmasi. Yang keempat, nilai tambahan afirmasi untuk guru-guru honorer difabel. Ini. Jadi kita sedang memperjuangkan ini. Yang kecil sekali, rata-rata hanya 15%. Padahal sejak dari awal ketika kami raker berkali-kali pada Mas Menteri Nadiem, kita sampaikan, kita minta nilai afirmasinya paling tidak ya 35% sampai 50%. Gitu. Kalau hanya 15% ya masih setengah-setengah hati. Gitu. Nilai afirmasi kalau hanya 15% gitu. Nah ini, jadi semangatnya adalah penundaan pengumuman ini kita minta penambahan nilai afirmasi berbasis paling tidak 4 hal itu. Bisikan saya kepada Mas Menteri Nadiem malah lebih kuat lagi, Bapak Ibu sekalian. Saya minta bagi guru yang sudah berumur 50 tahun, kita minta langsung diangkat. Langsung diangkat untuk jadi P3K. Tapi karena ini menabrak aturan undang-undang, masih ada perdebatan. Walaupun saya pada posisi tetap minta bagi guru yang sudah umur 50 tahun ke atas, sudah langsung aja diangkat sebagai pegawai P3K. Nah ini semangat dari penundaan pengumuman. Semangat yang kedua dari penundaan pengumuman ini adalah kita minta passing grade-nya diturunkan. Karena terlalu ideal. Jadi passing grade sebegitu itu kira-kira hanya layak untuk teman-teman yang ada di Jakarta, guru-guru yang ada di Jakarta, karena akses informasi mudah, proses kompetensi juga berbeda di daerah yang lain. Tapi ini diberlakukan sama secara nasional. Ini yang tadi disampaikan oleh Kang Marbawi sebagai terjadi ketidakadilan dalam proses ini. Karena faktor
diberlakukan secara nasional. Nah, ini kita minta untuk ditinjau. Termasuk agenda dalam raker itu, jadi itu tadi, jadi semangat penundaan itu hanya itu, sementara ini agendanya. Nah, koreksi selebihnya dari soal penundaan ini adalah materi bahasan menyangkut soal kita minta pada seleksi tahap kedua materi menyangkut soal kompetensi teknis, opsinya 2, saya minta itu dihapus. Kalau tidak dihapus, kita minta materinya disederhanakan. Karena menyangkut soal materi kompetensi teknis itu betul-betul memberatkan bagi para guru kita. Karena profil guru-guru kita itu, saya sampaikan dalam forum, tidak bisa diukur dengan cara ansih teknokratis. Gitu. Misalnya ini kita ngasih contoh bagaimana Kemendikbud menuntut cara komunikasi yang efektif antara guru dengan murid. Saya meyakini guru-guru honorer yang sudah punya pengalaman lama ini sudah mengerti bagaimana membangun komunikasi yang efektif dalam konteks pendidikan dengan para siswa-siswinya gitu. Bagaimana membangun komunikasi yang efektif dan seterusnya itu. Tapi kalau ditanya, misalnya ditanya dalam materi teknis itu, ini model begini, ini teori komunikasinya apa? Ya nggak akan ketemu, nggak akan tahu, saya juga nggak akan bisa jawab itu. Jadi ada ukuran-ukuran yang memang nggak bisa. Ansih hanya teoritik diurusnya, diukurnya. Gitu. Jadi nggak bisa begitu, gitu. Tidak bisa begitu. Nah ini debat panjang kami dengan Mas Menteri Nadiem. Nah, semangatnya insya Allah untuk materi teknis pada tahap seleksi kedua nanti, itu ada opsinya adalah dilakukan penyederhanaan, yang kedua ada opsi untuk di-drop. Tidak ada lagi materi terkait dengan kompetensi teknis ini. Jadi nanti yang akan diujikan berarti hanya 3. Kompetensi manajerial, sosiokultural, lalu wawancara. Ini sedang digodok oleh Kemendikbud, semoga ada opsi terbaik. Kalau toh nanti tetap dipertahankan materi kompetensi ujian kompetensi teknis, ada komitmen akan dilakukan penyederhanaan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu guru, Bapak guru kita semua yang saya takdimi, jadi ini yang sekarang sedang kita hadapi suasananya hari-hari ini. Nah, menyangkut soal kuota, ini sementara ini Kang Marbawi untuk tahap kedua sudah tetap kita dorong penambahan kuota dari 27.000 itu untuk bisa naik khusus untuk formasi kuota guru agama. Tapi ini saya laporkan apa adanya, ini mentok. Lobby saya dengan Kemendikbud mentok untuk kenaikan kuota bagi guru agama untuk tahap kedua seleksi P3K. Jadi penambahan kuota ini baru akan dilakukan nanti
pada rekrutmen P3K tahun 2022. Jadi yang tahun ini, Kang Marbabi, mohon maaf, ini sudah kita perjuangkan tapi mentok. Dan ini berlaku kepada semua formasi kuota apapun. Tidak hanya formasi kuota guru agama. Jadi sama sekali untuk tahap ini, tahun ini, sampai nanti tahap seleksi tahap 3, tidak ada penambahan kuota apapun dari formasi apapun. Nah, karena itu ini lagi-lagi menyangkut soal kemauan yang belum clear dari Kementerian Keuangan yang menyangkut soal penambahan kuota ini. Jadi ini masih agenda yang sudah saya perjuangkan tapi masih mentok ini. Nah, karena itu saya pada posisi jangan sampai sudah ada kuota 27.000 gara-gara passing grade-nya tinggi, penambahan afirmasinya yang sekarang belum maksimal, nanti malah yang lolos hanya 2.000 misalnya, gitu, dari kuota 27.000. Nah, karena itu semangatnya sementara ini yang kita perjuangkan adalah saya berharap kuota 27.000 yang sudah ada untuk formasi guru agama ini terisi dengan perubahan sebelum diumumkan ini. Karena perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa dari 508.000 yang ikut seleksi P3K kemarin ini, kalau berbasis sebelum dirubah nanti ini, kalau berbasis dari skema yang sudah ada yang berlaku di tahap pertama ini, hanya kemungkinan 94.000 yang akan lolos. Hanya 94.000. Kalau masih pakai parameter yang sekarang ditetapkan oleh Kemendikbud dan Kemenpan RB dan BKN ini, gitu. Lah kalau setiap tahapan hanya 94.000 yang lolos, ini saja yang lolos passing grade loh Bapak Ibu. Belum yang nanti ada formasi di satu sekolah yang diperebutkan, misalnya yang lolos passing grade 3 orang. Berarti yang lolos kan hanya 1. Bisa saja dari 94 yang lolos passing grade, nanti yang lolos dari formasi kuota hanya jangan-jangan nggak lebih dari 50.000. Nah gitu. Jadi ini mohon diingat ya. Jadi ada yang lolos passing grade, belum tentu dia lolos seleksi P3K. Karena satu tempat, satu formasi bisa saja diperebutkan 3 orang yang lolos passing grade. Nah, karena itu asumsi saya di sekarang. Kalau sekarang ada yang lolos passing grade 94.000, bisa saja nanti hanya yang lolos 50.000. Kalau begitu adanya, kapan akan selesai 1 juta rekrutmen P3K ini dituntaskan oleh pemerintah? Dengan terlebih-lebih passing grade-nya yang tinggi, afirmasinya kecil, bisa-bisa sampai 15 tahun baru akan selesai pemenuhan 1 juta ini, gitu. Ini kan sama halnya bohong menyampaikan akan ada formasi 1 juta. Kalau skemanya baru akan terisi selama 10 sampai 15 tahun. Gitu. Ini yang sedang saya kejar terus kepada Mas Menteri Nadiem. Padahal skema kita sejak dari awal, pemenuhan 1 juta guru honorer diangkat menjadi pegawai P3K itu harus dituntaskan tahun 2021.
Itu yang jadi komitmen kita. Kemendikbud dengan Komisi 10 waktu itu. Lah ini kalau model begini bisa sampai 10 tahun. Gitu. Jangan sampai nanti ada istilah ini hanya ditembus untuk menjadi P3K akhirnya bisa sampai 10 tahun. Padahal perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian saya hormati, tahun ini saja guru-guru kita yang akan pensiun bisa mencapai 85.000. Itu artinya kebutuhan rekrutmen kita ini akan semakin nambah terus kuotanya. Gitu. Nah kalau hanya melalui skema P3K ini setiap tahun hanya bisa direkrut 80.000 misalnya, ya kapan kita akan menuntaskan pemenuhan terkait dengan rekrutmen guru ini yang hari ini kebutuhannya mencapai 1,4 juta per hari ini, belum nanti ditambah 85.000 yang akan guru-guru kita yang mulia akan pensiun itu. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan apa adanya Bapak Ibu sekalian di depan Mas Menteri waktu itu dalam raker, saya sampaikan ini sekali lagi pemerintah harus melakukan kerja afirmasi untuk rekrutmen guru P3K ini. Dan ini komitmen saya. Berkali-kali saya sampaikan dalam berbagai forum. Saya sampaikan secara kronologis di depan Mas Menteri waktu itu. Mas Menteri, pemerintah dan negara sudah lama absen untuk berpihak kepada guru. Ini satu. Bahkan peran pemerintah sudah diambil alih oleh para guru, sudah puluhan tahun. Bahkan agak saya ancam Bapak Ibu sekalian, walaupun ini sebenarnya tidak patut kita sampaikan, tapi saya sampaikan. Saya nggak bisa bayangkan Mas Menteri, kalau guru-guru honorer itu misalnya protes tidak mengajar, kolaps. Pendidikan kita ini kolaps karena jumlah guru honorer kita lebih banyak ketimbang guru PNS kita. Profilnya itu semacam itu, kolaps. Kalau ada yang mau iseng itu kolaps. Pendidikan kita ini kalau guru honorer ini mogok, nggak mau mengajar itu kolaps. Karena fakta yang kita alami di berbagai tempat, sekolah-sekolah negeri itu guru PNS-nya hanya satu. Guru honorernya bisa 10. Bahkan ada guru di sekolah negeri, guru PNS-nya nggak ada sama sekali. Semua guru honorer. Lah kalau mereka memogok belajar, ngajar misalnya, ya kolaps. Ini yang selalu saya ingatkan. Yang kedua, sudah lama pemerintah tidak melakukan rekrutmen terhadap guru. Sudah saya mencatat hampir 12 tahun lebih. Pemerintah tidak melakukan rekrutmen ASN bagi guru. Itu. Yang ketiga, saya sampaikan, guru sebenarnya menolak skema P3K ini. Karena cita-cita guru-guru kita adalah menjadi PNS, bukan menjadi P3K. Saya sampaikan itu. Oke, yang keempat akhirnya skema P3K diterima oleh para guru. Sudah diterima, yang tadinya nggak mau, sudah kompromi menerima P3K, sekarang dipersulit seleksinya, kan jadi itu yang bikin kita nggak clear sampai hari ini. Ya semestinya sudah kompromi begitu luar biasa, ya dipermudah. Nah ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan pahit apa adanya, sebagaimana tadi menjadi bagian dari permintaan Ketua Umum kita, Pak
Pak Marbawi bahwa sampai akhir tahun tertutup untuk ada penambahan formasi. Jadi yang sekarang harus kita perjuangkan adalah 27.000 harus terisi. Harus terisi. Jangan sampai gara-gara sulitnya model seleksi P3K ini dari kuota 27.000 hanya terisi 5.000 misalnya. Jangan sampai. Ini yang harus kita perjuangkan dan saya akan terus mengawal menyangkut soal ini. Ini beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang saya hormati yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf.